warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Suwarni dari Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi Bandung. Pada hari ini saya sedang mengadakan KKN Mandiri di Desa Parakan Garogek dengan mengunjungi keluarga. Dalam program KKN mengunjungi keluarga, di sini saya mewawancarai orang tua siswa atau wali siswa dan juga membantu siswa dalam pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya melakukan kegiatan wawancara terhadap orang tua siswa atau wali siswa yang kebetulan pada hari ini mewawancarai wali siswa karena orang tua siswa tersebut mohon maaf sudah tiada meninggal dunia. Nah, saya di sini bersama kakaknya. Silakan Kak, perkenalkan namanya siapa? Nama saya Tari. Nama adiknya siapa Kak? Mutiara. Mutiara. Nah Kak, kan kalau misalnya seperti Mutiara, mohon maaf ya kan tidak ada orang tuanya, pasti yang menjadi walinya itu kakak. Nah untuk pembelajaran daring ini pasti kakak yang membimbingnya. Nah di sini saya ada tugas dari program KKN, mau mewawancarai orang tua siswa atau kebetulan kepada wali siswa untuk mengenai pembelajaran daring pada masa pandemi ini. Nah, bagaimana tanggapan Teteh mengenai pembelajaran daring selama masa pandemi ini? Menurut saya teh pembelajaran daring itu membosankan. Kasihan si anaknya kurang beradaptasi bersama teman-teman. Mereka hanya lamun cek Sunda nama di rumah aja, tidak bisa berbaur kepada Jadi yang lain. jenuh gitu ke anaknya. Apalagi kalau misalnya anak baru masuk ya. Jadi dia itu belum mengenal siapa teman-teman mereka. Hanya bisa chat, belum tahu wujud mereka tuh apa, dari siapa. Nah, tentunya mengenai pembelajaran daring ini pasti ada sisi negatif dan juga positifnya juga. Nah, menurut Teteh, apa sih dampak negatif dan positif dari pembelajaran daring ini? Kalau dampak positifnya sih si anak lebih terkontrol. Saya bisa tahu dia udah sejauh mana pembelajaran yang dia dapat. Tapi sisi negatifnya tuh riet bu, main game wae komo aya nama aya TikTok. Nah tadi bahasa teh marahin TikTok we, malah jerogedna TikTok. Jadi riet lah gitu. Jadi si anak teh apa sih, kadang kalau misalnya udah belajar tuh jadi main HP kemana aja gitu. Jadi ada kebablasan. Jadi main HP-nya terlalu banyak main HP ya, daripada belajarnya gitu. Meskipun anak terkontrol ada di rumah, tapi ke gadgetnya itu kan boros kuota mengatasnamakan ngerjain belajar. tugas. Padahal main TikTok. Dia teh Berarti pembelajaran daring ini belum efektif ya? belum, menurut saya ya belum. Jadi belum maksimal karena tadi itu ya, karena apa? Karena terlalu banyak main HP anaknya. Nah, peran Teteh terhadap pembelajaran daring ini gimana? Kalau saya lebih mengawasi Kak, karena dan saya mengingatkan bahwa tentang pembelajaran yang dikasih gurunya. Jika Mutiara ada ya kesulitan dalam mengerjakan tugas, kadang saya memberitahu, tapi kebanyakan
Tiara mengerjakan tugas-tugas dari ini bersama teman-teman kelompoknya, Kak. Hmm. Nah, apakah dalam pembelajaran daring ini ada apa sih kendala atau tidak? Kendala pasti ada ya, Kak. Setiap orang pasti mempunyai kendala masing-masing. Cuma bagi saya juga ada kendala. Ya kendala gitu. eh, Kendalanya itu kalau kuota, Kak. Di, kayak setiap minggu beli kuota. Padahal saya sudah menyarankan minimal sebulan atau 2 minggu. Tapi Baru membeli gitu. tapi baru seminggu udah habis. Dan mengatasnamakan tugas entah entah itu benar atau apa, saya pusing jadinya. Terus Karena kadang kalau misalnya apa sih ada kuota dari Kemendikbud juga nggak bisa itu ya searching, nggak paling bisa, cuman ke video konferensi juga iya, itu nge-lag ya. iya Banyaknya ke apa kuota edukasi aja. ya. Terus kan kebanyakan kuotanya sekarang mah nggak lewat Google Classroom kayak Zoom, jadi kebanyakan lewat WhatsApp. Sedangkan kuota yang dari pemerintah itu terbatas ya buat kayak WhatsApp gitu. Terus kendalanya kalau mereka jenuh, bosan, suka bingung juga. Kita tuh Susah belajar ya. Jadi mau ngasih tahu malah ngelawan, dak cenah capek, riut, cenah gitu teh. Coba kalau misalnya anak sedang berada di titik jenuh, coba ibu mohon maaf, coba teteh coba ingatkan terhadap kepada anaknya, kepada adik teteh bahwa pendidikan itu untuk saat ini dan kedepannya itu sangat penting. Kenapa? Kan sekarang itu mereka belum ada pikiran untuk kedepannya akan seperti apa. Namun nanti kedepannya mereka pasti akan membutuhkan pendidikan, membutuhkan, karena kalau sekarang mah ijazah ya yang dibutuhkan, pasti mereka itu membutuhkan hal tersebut gitu. Maka kita sebagai orang tua, sebagai wali, maka harus apa mengingatkan kepada anak kita bahwa pendidikan itu penting dan kita harus memberikan motivasi terus-terusan gitu kepada anak. Jangan sampai seorang anak itu berada benar-benar di titik jenuh banget dan kemudian anak tersebut jadi malas untuk belajar, untuk meraih pendidikannya. Nah, terus kalau menurut ibu nih, bagaimana cara penyampaian materi yang telah diberikan oleh guru pada saat pembelajaran daring? Gurunya menurut cara penyampaiannya, gurunya kurang aktif, kreatif dalam menyampaikan tugas-tugas kepada anak. Jadi terlalu, maksudnya jadi tugasnya terlalu monoton gitu ya. Jadi beri tugas, kumpulkan tugas, kumpulkan seperti itu. Nah, baik. Satu lagi nih teh. Satu lagi, harapan teteh untuk kedepannya itu ingin gimana gitu, ingin seperti apa? Menurut saya semoga pandemi ini cepat usai dan semoga anak-anak bisa sekolah seperti biasa, karena menurut saya mengawasi anak itu sangat memusingkan. Iya pasti ya. Semoga cepat usai deh. Amin. Karena seorang orang tua atau wali pasti tidak terbiasa dengan pembelajaran daring ini, karena seorang anak itu ya adik pasti dia tidak akan ada takutnya terhadap orang tua ataupun kakak ataupun saudara yang ada di lingkungannya. Jadi Ngelawan kalau terus, ngelawan, kalau kata Sundanya mengalainyet gitu ya. Bisa kayak nyatrak. beda ngalenyet ke guru sama ngalenyet ke orang tua gitu ya. Iya teh. Baik, terima kasih ya Ibu
atas waktunya. Iya, sama-sama Kak. Di sini saya sedang bersama orang tua Tera. Ibu perkenalkan namanya siapa? Nama saya Susi. Nah, gini Bu, saya mahasiswa IKIP Siliwangi. Di sini saya mengadakan KKN. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancara orang tua siswa mengenai pembelajaran daring. Nah, menurut Ibu pembelajaran daring itu seperti apa? Pembelajaran daring sifatnya belajar di rumah ya, Iya. tentunya gitu. Terus menurut ibu sih bagus, tapi ada jeleknya juga ya. Ya, tentunya kan ada pasti ada dampak positif dan dampak Dampak negatifnya. positifnya memang anak ibu selalu terpantau gitu ya. Ada Terus di rumah. ada dampak negatifnya ya, kesehatan matanya berkurang, Ya. mungkin uang jajan juga bertambah Karena beli kuota ya. karena beli kuota gitu. Terus anak itu merasa jenuh tidak terhadap pembelajaran daring ini. Ya kadang-kadang merasa jenuh juga. Nah, peran ibu kalau misalnya sedang pembelajaran daring itu seperti apa? Peran saya sih cukup saya memantau gimana belajarnya, terus gimana perkembangan pelajarannya tentunya gitu. Nah, menurut ibu pembelajaran daring ini produktif nggak, efektif nggak untuk siswa? Menurut ibu sih kayaknya kurang sih. Yang pasti yang lebih efektif itu ya belajar di sekolah tentunya ya. Ya dikarenakannya sekarang musimnya kayak gini Pandemi. ya, mau gimana lagi gitu. Nah, kalau misalnya untuk anak ibu sendiri peran guru, tanggapan ibu terhadap pembelajaran ini, guru sudah maksimal belum, sudah efektif belum terhadap memberikan pembelajaran di masa pandemi ini? Kayaknya kurang ya, kalau menurut itu kurang efektif sebenarnya. Menurut saya sih dalam jangka perhitungan per minggunya, saya sendiri ya mintanya ada lah belajar tatap muka gitu, jangan terus mengenalkan seperti ini gitu. Kalau di sini tugasnya berarti dikasih tugas oleh guru, Iya. kemudian dikerjakan oleh siswa, kemudian dikirimkan lagi seperti Iya, itu. iya. Belum pernah ada pertemuan Zoom Meet gitu, daring. Kalau di Zoom kayak di Google Meet seperti itu. Kadang-kadang ada ya, ada tapi nggak selalu sih. Selalu. Jadi kurang efektif gitu. Iya, Ya. iya, kurang efektif. Baik, terima kasih Bu. Ya, makasih. Baik, sekarang saya sedang bersama orang tua siswa dari namanya siapa Bu? Ya, Ayu Fitriani. Nama ibu siapa? Oh, nama saya Hani. Sama Ibu Hani, orang tua dari Nia. Ibu, saya kan ada program KKN dari IKIP Siliwangi. Di sini mau mewawancarai mengenai dampak pembelajaran daring di masa pandemi ini. Nah, menurut Ibu bagaimana pembelajaran daring pada saat ini? Menurutnya gimana maksudnya? Ya, jadi tanggapan ibu teh seperti apa gitu, dampak positifnya, dampak negatifnya? Kalau dampak positifnya, ya anak-anak ada di rumah, jarang keluar gitu ya. Jadi terpantau gitu ya. Terpantau. Kalau dampak negatifnya, yaitu kita harus terjun langsung ikut Ya, mengajari mengajari gitu. anak. Ya, terus kalau misalnya dampak negatifnya kena itu juga ya, Kesehatan juga. Nah, terus menurut ibu cara penyampaian penyampaian materi guru itu sudah efektif atau belum? Menurut saya pribadi kalau efektif kurang ya, lebih bagus tatap muka gitu. Soalnya
jadi ke anaknya ke kurang anaknya. paham ya. Kalau anak ibu pembelajarannya lewat media apa? Lewat saya Google Class atau apa? Google Iya, Classroom. Google Classroom gitu. Terus pernah pertemuan tatap muka enggak di sekolah atau selama ini teh masih tetap Enggak, seperti ini? tatap muka pernah, cuman kadang 2 minggu sekali gitu. Enggak setiap minggu, enggak. Pernah gitu. Cuman gimana ya, sebentar doang gitu tah. Jadi enggak lama. Nah, menurut ibu lebih baik daring atau seperti biasa? Ya, seperti biasa. Seperti biasa, soalnya kan kalau sekolah seperti normal biasa, anak-anak itu belajar tuh langsung menyerap gitu. Tapi kalau secara daring kan otomatis dia belajar sendiri gitu. Nah, harapan ibu ke depannya seperti apa? Kalau misalnya ini pandemi diperpanjang gitu ya, nah harapan ibu untuk ke depannya ingin seperti apa gitu? Kalau gimana apa ya? Misalnya pembelajarannya agar lebih apa ya efektif gitu. Kalau misalnya ini pandemi diperpanjang, Ya, nah agar si anak itu enggak terlalu apa ya, biar efektif gitu belajarnya, enggak stres banget gitu. ya gimana ya? Kalau bisa harapan nomor 1 mah ya sekolah normal lagi lah gitu. Mudah-mudahan pandemi cepet berlalu lah. Kasihan ya bu ke si Iya, anaknya iya. stres. Soalnya walaupun di rumah juga anak-anak kita terpantau, tapi kan tetap pelajaran dari gurunya langsung menyerap ke Ke otak ya, anak-anaknya gitu. kasihan jadi anaknya itu kayak lebih tertekan dan Iya, gitu ya, iya, banyak tuh. iya. Ya baik, terima kasih ya sama-sama. Hari ini saya sedang bersama siswa-siswi sekolah menengah pertama yang sedang belajar kelompok. Karena di sini pembelajaran daring dan mereka mempunyai inisiatif untuk belajar kelompok. Di sini mereka sedang belajar kelompok. Coba perkenalkan, ini namanya siapa? Sipa, Nama ibunya siapa? Dede, Ayahnya? Edi, Coba ini siapa? Mutiara, Nama ibunya? Ringli, Ayahnya? Dasu, Kalau yang ini? Kalau yang coba yang sebelahnya Mutiara siapa namanya? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Raisa, anak dari Ibu Neng dan Bapak Aceng. Ya, sebelahnya? Nama saya Ayu, anak dari Mama Hani. Perkenalkan, nama saya Ayu, anak dari Mama Hani dan Bapak Diani. Ya, yang ini namanya siapa? Ya. Baik, di sini saya akan mencoba membantu mereka dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Coba di sini kalian sedang belajar apa? Mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Ada yang kesulitan? Nanti kalau misalnya ada yang kesulitan, nanti saya akan bantu kalian dalam mengerjakan tugasnya. Coba apa tugasnya, ada yang kesulitan nggak? Ada? Ada. Coba apa tugas? Jelaskan yang dimaksud ringkasan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ringkasan. Nah, itu di LKS-nya kan biasanya sebelum ada latihan-latihan, di sana suka ada apa namanya teh, deskripsi apa itu ringkasan, apa itu paragraf dan lain sebagainya. Coba lihat, ada nggak? Coba ada?
Apa itu ringkasan coba? Ada yang mau membacakan apa itu ringkasan? Sudah menemukannya kan jawabannya? Ada. Apa coba? Menyusun pokok-pokok informasi tersebut menjadi sebuah karangan yang singkat. Nah, jadi ringkasan itu adalah menyusun apa? Pokok-pokok informasi tersebut menjadi sebuah karangan singkat. Nah, itu yang dimaksud dengan ringkasan. Ada lagi yang kesulitan? Ada lagi? Ada lagi yang kesulitan nggak? Ada. Apa coba? Apa yang dimaksud 5W1H? Apa yang dimaksud dengan 5W1H? 5W1H. 1. Who, what, why, where. Satu lagi? When. When. Yang W-nya dulu. Yang 5W-nya dulu. Yang 1H itu adalah how. How itu adalah bagaimana. Nah, itu tugasnya apa? Mengenai apa? Unsur-unsur berita, menyebutkan unsur-unsur yang ada di berita gitu. Ya, jadi kita itu kalau misalnya menyimak berita, jadi harus tahu dulu 5W1H-nya. Jadi apa berita tersebut, bagaimana, terus terjadinya di mana, waktunya kapan, terus bagaimana kejadiannya. Nah, jadi kalau misalnya kalian menyimak berita itu harus tahu dulu unsur 5W1H. Jangan sampai kalian menerima berita hoax dari orang lain gitu. Paham nggak? Ada lagi nggak?